Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatullah CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Ibu Fasil, Ibu Mulyana yang saya hormati, Ibu Pepe, Ibu Fatiana Nursaada SPD yang saya hormati pula. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Pada modul ini saya akan menyampaikan modul 1, modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Saya mulai dari koneksi modul 1.1, yaitu filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ibu-ibu, Ibu Fasil, Ibu Pepe saya hormati. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ada beberapa poin, yaitu pendidikan itu adalah menuntun. Jadi pendidikan itu adalah guru menuntun siswa supaya menjadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa jadi bisa, seperti itu dan seterusnya. Kemudian filosofis pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan yang menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu dilakukan menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Jadi mendidik itu sesuai dengan zamannya. Kemudian filosofis berikutnya adalah pendidik itu seperti petani yang menanam sebuah jagung yang harus ditumbuh kembangkan, dirawat jagung itu, dirawat, dipupuk sehingga menghasilkan jagung atau buah yang bermutu. Jadi guru itu semacam petani ya. Harus merawat, menyiram, memupuk supaya menjadi siswa yang bertumbuh kembang sesuai dengan bakatnya, minatnya, keunikannya masing-masing. Guru bertugas untuk menebalkan keunikannya, menebalkan yang positifnya dan menyamarkan yang negatif. Guru memberikan kebebasan kepada siswanya untuk belajar, untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada. Ini filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro sebagai tonggak atau pondasi dari pemikiran atau kurikulum merdeka itu sendiri. Kemudian setelah kita pahami apa yang menjadi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, maka seorang CGP harus mempunyai nilai dan perannya guna untuk mencapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nilai guru penggerak yang pertama adalah mempunyai sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Guru penggerak itu 5 nilai ini harus ada. Mandiri, guru penggerak itu mampu menciptakan sesuatu pembelajaran yang berpihak kepada murid,
menyenangkan dan seterusnya. Kemudian guru penggerak reflektif, apa yang menjadikan dia mengajar itu direfleksikan. Barangkali ketika pembelajaran itu belum sesuai dengan harapan, maka refleksikan kelemahannya, kemudian metodenya atau siswanya itu direflektifkan. Kemudian guru penggerak itu inovatif ya, jadi membuat suatu pembelajaran yang inovasi, yang menyenangkan, yang berpihak tentu kepada murid. Kemudian untuk peran guru penggerak ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya guru penggerak itu mampu mengelola dan membimbing pembelajaran itu supaya menyenangkan, kemudian pembelajaran itu menarik, kemudian pembelajaran itu bisa menciptakan kolaborasi antara siswa dengan guru. Kemudian guru penggerak itu perannya menggerakkan komunitas praktis. Jadi di sekolah itu ada beberapa komunitas praktis, maka seyogyanya bisa menggerakkan komunitas yang ada guna mewujudkan tujuan sekolah itu. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain. Peran guru penggerak menjadi pelatih, pembimbing, bahkan ketika guru yang lain membutuhkan, maka guru penggerak harus siap untuk menjadi coach bagi guru yang lain. Kemudian guru penggerak menjalin kolaborasi antar guru. Jadi sekolah itu bisa terwujud, terbentuk, tujuannya yaitu dengan kolaborasi antar guru, tidak bisa sendirian. Jadi bisa menggerakkan komunitas sekolah dengan berkolaborasi dengan guru yang lain, baik guru agama, guru kelas, atau guru olahraga, kepala sekolah, bahkan komite sekolah. Kemudian peran guru penggerak yang selanjutnya yaitu mewujudkan kepemimpinan murid ini. Jadi murid itu menjadikan mereka di sekolah, di kelas, mereka menjadi pemimpin. Pembelajaran itu berpihak pada murid. Guru hanya sebagai fasilitator ya. Ini ya peran guru penggerak ada 5, saya ulangi, menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, setelah guru penggerak punya peran, nilai dan peran, maka harus ada perencanaan, yaitu masuk ke modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Dalam membuat visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, yaitu pendekatan dengan kolaborasi dan memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah. Caranya membuat visi yaitu berpaku atau dengan konsep membuat tahapan bagja ya. Bagja berarti yang pertama B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, C, jabarkan rencana, A, atur eksekusi. Ini cara membuat visi guru penggerak melalui proses bagja. Kemudian setelah
guru tersebut mempunyai visi, maka untuk visi itu bisa berhasil sesuai dengan rencana, maka perlu adanya budaya positif di modul 1.4 itu. Apa budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Kebanyakan disiplin itu menghubungkan dengan tata tertib, teratur dan sebagainya, ya. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Hukuman padahal itu adalah alternatif terakhir kalau perlu tidak ada digunakan sama sekali hukuman itu, karena tidak sesuai dengan prinsip dari pendidikan yang menyenangkan, pendidikan yang berpihak pada murid. Hukuman itu memberikan efek yang tidak baik ternyata. Karena apa? Murid akan merasa ketakutan dan seterusnya. Maka budaya hukuman itu sudah seyogyanya sudah dihilangkan, karena tidak sesuai dengan filosofis dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewanto, yang bahwasanya pendidikan itu adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka harus berpihak pada murid. Kemudian untuk penghargaan, kadang kita ada penghargaan di sekolah, misalkan anak yang berprestasi mendapatkan piala, itu menurut modul 1.4 itu tidak sesuai, karena ternyata penghargaan setelah saya baca berefek tidak baik, yaitu memberikan anak itu untuk tidak kreatif, kemudian menimbulkan semacam anak akan tergantung kepada hadiah. Ketika hadiah itu tidak ada, maka anak tidak kreatif dan seterusnya. Kemudian memberikan kecemburuan kepada yang lain. Maka hukuman ini sudah tidak layak, untuk penghargaan sudah tidak pas atau tidak sesuai dengan budaya positif itu. Kemudian ada 3 motivasi manusia menurut Diana Goshen, ya. Ada 3 motivasi manusia menurut Diana Goshen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 motivasi, dan untuk di sekolah adalah motivasi yang perlu ditekankan adalah ke anak-anak adalah menjadikan anak itu menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, untuk poin 1, untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, itu motivasi yang muncul dari luar, ya. Maka yang paling penting adalah yang nomor 3, yaitu ketika budaya positif itu harus siswa itu memang dari dalam, dari intern itu merasakan
menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada yang pertama sebagai penghukum. Jadi ini posisi yang saya lihat tidak sesuai dengan zaman, ya, karena memberikan efek anak itu menjadi penakut dan sebagainya. Anak itu patuh karena ada hukuman. Nah, ini yang tidak diinginkan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi guru itu ketika ada murid yang salah, dia membuat semacam pertanyaan-pertanyaan yang membuat murid itu bersalah. Ini juga tidak sesuai dengan budaya positif. Kemudian guru sebagai teman, ya, ini juga tidak sesuai. Yang keempat, sebagai pemantau atau guru itu menyelesaikan sebuah masalah berdasarkan dari kesepakatan bersama, ya. Yang kelima, guru itu sebagai manajer. Nah, yang sebagai manajer ini adalah yang paling penting, yang sesuai dengan disiplin positif. Kemudian dalam menangani siswa dalam budaya positif itu menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tahapan segitiga restitusi yang seyogianya untuk membuat budaya positif ini dilakukan oleh guru. Jadi segitiga ini memberikan solusi supaya pembentukan budaya positif itu terwujud, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini sebagai tugas koneksi antar materi modul 1.4 semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.